Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandubes, saya Alfian dan saya Anasya. Kami dari tim jurnalistik Mandua Brebes. Pada pagi hari yang cerah ini, kita akan berbincang asik dengan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Mau tahu bagaimana keseruan kita? Yuk ikuti kita. Perkenalkan, kami dari Tim Jurnalis Mandua Brebes, Pak. Saya atas nama Alfian. Dan saya Anasya, Pak. Selamat datang di Mandua Brebes, Pak. Selamat pagi. Pagi atau siang nih, Kak? Udah bisa lihat. Tapi harus tetap semangat pagi, Pak. Semangatnya luar biasa. Perlu kita contoh. Seger ya Pak ya, seseger gedung baru. Gedung baru, sekedar lingkungan di sini yang juga. Oke. Sebelumnya kami dapat info bahwa Bapak Kepala Bidang Penmak ingin berkunjung dan meninjau di gedung baru Mandua Brebes, yaitu gedung laboratorium dan perpustakaannya. Gitu. Jadi kita ingin kepo nih Kak, kegiatan di madrasah kita ini Bapak ngapain aja gitu ya Kak? Betul. Iya. Oke, terima kasih hadir dulu anak-anak sekalian. Jadi tugas kami memang melayani lembaga pendidikan, terutama madrasah yang sebagai basic untuk pendidikan. Jadi salah satunya di samping kita peningkatan kesejahteraan guru, juga peningkatan kualitas sarana prasarana di madrasah, baik itu madrasah negeri maupun madrasah swasta. Untuk madrasah negeri difasilitasi lewat yang namanya anggaran dari SPSN. Itu adalah pinjaman dari masyarakat Indonesia yang menanamkan anggarannya, menanamkan uangnya cukup di bank, dan ini sifatnya syariah. Jadi salah satunya adalah MAN 2 Brebes patut dibangun karena mendapat alokasi pembangunan lab terpadu dan perpustakaan. Jadi tentang pembangunan gedung lab dan perpus ini kan dari SPSN nih Pak. Dan kita mau tahu nih pendapat Bapak, apa sih peran fasilitas ini dalam mendukung proses pembelajaran di Mandua Brebes? Tentunya dengan adanya SPSN ini sangat berguna untuk madrasah kita. Memang alokasinya sementara ini hanya untuk madrasah negeri. Kenapa? Karena memang kondisi di lapangan madrasah kita itu memang masih sangat butuhkan fasilitas dan sarana, termasuk salah satunya lab terpadu dan perpustakaan terpadu ini. Ada juga di madrasah lain atau di madrasah ini tahun lalu bukan lab, bukan perpus, tapi adalah ruang kelas. Tahun ini dapat lab yang menurut saya nilainya sangat mewah dibanding lembaga-lembaga lain. Insya Allah perpustakaan ini, contohnya kita di perpustakaan ini sangat menggunakan, tinggal nanti pengelolaan. Jadi kita patut berbangga ya Pak? Harus sangat berbangga, tetapi tentunya tidak sekedar berbangga. Iya. Pemanfaatannya yang utama. Oke, ngomong tentang pemanfaatannya nih, apa sih harapan Bapak mengenai pembangunan gedung ini Pak? Tentunya dengan adanya fasilitas ini, anak-anak belajar menjadi lebih, fasilitasnya lebih lengkap lagi. Di sini kan sudah dilengkapi perpustakaan yang sangat luas, sangat mewah menurut kami, tinggal nanti dilengkapi sarana prasarananya. Jadi kami minta nanti kepada pihak madrasah menyediakan sarana prasarana supaya anak-anak ketika ke sini tidak hanya masuk ke ruang kosong, tapi masuk ruang yang lengkap. Dan saran kami nanti lebih baik cenderungnya perpustakaan digital. Jadi tidak terlalu banyak buku-buku, tapi bukunya buku digital yang tidak terlalu makan tempat. Sehingga luasnya ruangan ini nanti tidak akan dipenuhi oleh buku-buku, tapi cukup dengan laptop, cukup dengan komputer, atau cukup dengan tablet. Dengan dibangunnya gedung SPSN yang tahun lalu di ruang kelas dan sekarang lab terpadu ya kan, itu juga secara langsung menandakan Mandua Brebes itu semakin berkembang. Betul, perkembangannya sangat. Iya. Manusia Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan Mandua Brebes selama ini? Oke, jadi saya memiliki perkembangan Mandua Brebes ini sudah sejak lama, sudah mulai jadi berdiri. Dulu kenapa kok namanya Mandua Brebes itu dulu pernah namanya itu MAN 2. Alokasi pertama itu dulu tidak di sini. Dulu alokasi pertama di Benda. Di Benda, tapi setelah
Berkembangnya ternyata di Benda tidak mungkin dikembangkan karena pada sana sudah ada madrasah aliyah swasta yang notabene nanti kalau disandingkan pasti timbul sesuatu yang tidak sehat. Akhirnya waktu itu terus ditempatkan di sekitar sini. Mulai dari tidak punya gedung sama sekali. Jadi dulu pertama kali di sini Mandua itu tidak punya gedung sama sekali. Hanya bekas, ya kemudian saya ada bekas gedung SD atau apa itu. Setelah itu pembelian tanah, terus pembangunan salah swakelola dari komite sehingga sekarang Mandua Brebes itu menjadi kebanggaan masyarakat Brebes Selatan. Tadi pernyataan tentang perkembangan Mandua Brebes ya. Tapi untuk spesifik tentang perkembangan Mandua Brebes, ada nggak sih Pak aspek-aspek yang perlu dibenahi atau mendapat perhatian khusus? Ya. Jadi saya juga merasa berbangga dengan Mandua Brebes ini karena tiap tahun yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik yang tanpa tes maupun jadi prestasi ya dengan yang tes atau yang jalur mandiri, itu semakin kesini semakin baik. Ya, progresnya baik yang perguruan tinggi negeri umum maupun perguruan tinggi keagamaan, juga yang ke perguruan tinggi umum yang non yang negeri itu juga banyak diterima. Tentunya ini bagian dari bahwa kita tidak mungkin mesti diterima di madrasah sekolah perguruan tinggi negeri, tidak mesti kemanapun. Yang penting apa? Itu yang tadi saya sampaikan. Yang penting kita anak-anak kita itu ketika melanjutkan sesuai dengan passionnya. Betul Pak. Dan saya akui anak-anak sini sudah mulai arahnya ke situ. Bukan sekedar melanjutkan perguruan tinggi, tapi sesuai perguruan tinggi yang sesuai dengan bakat minatnya supaya apa? Nanti tidak terjebak salah jurusan. Ketika kamu sudah duduk semester 3 kok merasa saya kok bukan panggilan, sudah habis semester 3. Betul. Bukan passion saya. Nah, oh ya, ngomong-ngomong tadi tentang pemenuhan fasilitas di perpus ini nih Pak, katanya bakal lebih dilengkapi dengan buku digital daripada buku yang harus bertebel-tebel gitu ya Pak. Oh ya, di era yang serba digital ini kan jurnalistik, liputan, dokumentasi dan media sosial itu sangat penting ya Pak. iya. Kita mau tahu nih Pak, bagaimana sih Bapak melihat peran liputan media terhadap keberhasilan dan inovasi yang dilakukan oleh madrasah ini mengenai tentang di era sekarang yang serba sosmed digital. Ya, oke. Jadi sekarang kita harus berperan aktif, bukan hanya mengandalkan media yang datang ke tempat kita, tapi kita yang show of force, kita yang menampilkan. Maka lewatnya apa? Kita punya web, kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya sosial media. Ya, X yang dulu namanya Twitter, sekarang kan jadi X. Silakan media-media itu dimanfaatkan, bukan sekedar untuk mencari hiburan, bukan sekedar untuk sebagai konsumen, tapi kita sebagai produsen. Maka manfaatkan semua media sosial yang dipunya oleh madrasah, termasuk juga oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu nanti yang dilihat, yang diunggah di medsosnya, misalnya kamu punya YouTube, atau punya Instagram tentang madrasah ini. Semakin banyak yang mau viralkan, maka madrasah akan banyak dikenal. Nanti kalau sudah banyak dikenal, media akan datang sendiri. Tidak usah kita mendatang mereka akan datang sendiri. Oke, ngomong-ngomong tentang sosmed, Bapak punya sosmed Pak biar kita follow nih dan sobat-sobat. Saya terus terang sosmed itu jarang aktif. Saya ada, X ada, Instagram ada, YouTube juga ada, Facebook juga ada, TikTok juga ada. Komplit ya. Bahkan saya yang Gen Z juga nggak punya TikTok Pak. Kesimpulan dari paparan sangat luar biasa ya Pak. Terakhir nih Pak, satu pertanyaan dari kita lagi. Apa sih pesan, kesan, dan harapan Bapak yang ingin disampaikan kepada seluruh sivitas Mandua Brebes dan juga masyarakat yang mengikuti tentang kegiatan yang ada di Mandua Brebes? Oke, pertama kepada anak-anak, saya minta bagi yang kelas 10, 11, 12, yang kelas 12 terutama karena mau melanjut ke perguruan tinggi, saya berharap bisa memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan passionnya dan bisa memilih perguruan tinggi yang bisa yang negeri lah. Ya, kenapa harus negeri? Tentunya lebih murah. Tentunya itu bisa membantu lah. Tapi tetap yang tidak diterima di negeri juga harus semangat. Belajar pun di mana tidak ada tempat, tidak ada batasan untuk belajar. Dan nasib orang tidak ditentukan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta. Ya, tapi yang jelas harus tetap semangat belajar dan itu menjadi modal utama. Orang belajar itu yang pertama semangat dulu. Kalau ada persoalan keuangan, tapi kalau semangat insya Allah ada solusinya. Tapi kalau sudah tidak punya semangat, walaupun tidak ada persoalan keuangan, walaupun orang tua mendukung, karena tidak punya semangat, maka ujungnya tidak akan sukses dalam belajar.
Itu untuk anak-anak kelas 12. Anak kelas 11 dan kelas 10 tentunya didorong lagi lebih semangat lagi, gunakan fasilitas yang ada di madrasah ini. Kami sudah bangun mahal-mahal yang nilainya itu miliaran, supaya apa? Supaya dimanfaatkan oleh anak-anak, baik itu perpusnya, baik labnya sangat komplit di sini. Ada lab IPS, ada lab IPA, ada fisika, kimia, biologi, matematika. Semua lab hampir ada di semua di sini. Maka itu harus dimanfaatkan oleh seluruh anak-anak yang ada di sini. Oke, paparan yang sangat luar biasa. Betul. Dan pemaparan dari Pak Khatib ini gak cuma pemaparan dari segi pendidikan, tapi mulai dari kemasyarakatan dan lain sebagainya. Intinya menyeluruh ke anak sih ya. Iya, sangat menginspirasi kita. Betul. Ya. Tentunya kesimpulannya dapat menginspirasi semua sivitas di Mandua Brebes ini dan juga masyarakat yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak mengenai orang tua kita juga termasuk ya. Tadi sempat disinggung. Oke, sudah berjalan berapa lama nih Kak kita berbincang-bincang asik? Kalau punya waktu kita boleh berdongkrak ngobrol lebih lama lagi. Mungkin kalau misalkan Bapak mulai memproduksi di TikTok, Instagram, dan sosmed lain, kita akan jadi orang pertama yang selalu mengikuti. Udah menjadi konten kreator ya? Betul Pak, nanti kita akan follow, like, dan share. Mengikut yang pertama. Nanti kabar-kabar aja Pak ke siswa Mandua Brebes. Oh iya Pak, sebelum menutup perbincangan kita yang sangat asik dan seru, bukan Kak? Seru banget. Ngomong-ngomong nih Pak, Mandua Brebes itu punya jargon. Dan kita mau mengenalkan ke Bapak nih, gimana kalau kita jargon bareng-bareng Pak, boleh? Apa? Kita diajari dulu Bapak. Boleh Pak, jadi gini. Kalau kita komandainya Mandua Brebes itu ada tiga. Yang pertama, Mandua Brebes Jayalah Madrasahku. Terus Mandua Brebes selalu di hati. Dan yang terakhir, Mandua Brebes orang sepele Pak. Jadi yang pertama, Mandua Brebes Jayalah Madrasahku, Mandua Brebes selalu di hati, dan yang terakhir, Mandua Brebes orang sepele. Mungkin kita bisa bareng-bareng ya Pak? Oke, coba dulu. 3, 2. Mandua Brebes Jayalah Madrasahku, Mandua Brebes selalu di hati. Mandua Brebes Orang sepele.